Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah, saya bertemu lagi dengan teman-teman di SD Islam Bina Cendekia dan saya mohon izin, saya akan sharing tentang materi seperti yang sudah teman-teman lihat di slide adalah tentang budaya positif. Jadi di sini di atasnya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Mudah-mudahan dengan penyebaran pemahaman ini kita nanti akan lebih paham tentang budaya positif dan saya akan memberikan pengalaman-pengalaman sebagai sebuah praktik baik yang telah saya lakukan yang sedang saya lakukan dan akan berbagi ke teman-teman semua. Semoga teman-teman ikhlas untuk kita saling sharing. Tapi sebelumnya alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan oleh Kepala Sekolah SD Islam Bina Cendekia. Saya harap Kepala Sekolah dapat memberikan beberapa sambutan, kata-kata untuk kegiatan kita hari ini. Oke, baik kepada Kepala Sekolah SD Islam Bina Cendekia, kepada Bu Leto, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sela kegiatan kita tadi pagi ya, sekarang sudah kita menyempatkan diri untuk bersama-sama belajar lagi, terus menambah wawasan kita. Dengan yang hadiran ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan pembahasan dari beliau. Saya berharap ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya dan bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Dan insya Allah belajar ini menjadi ladang amal buat kita semuanya. Terima kasih Anda Hadi dan terima kasih teman-teman semuanya. Selamat belajar dan selamat mendapatkan ilmu yang manfaat. Terima kasih belajar. Ibu dulu kan untuk Kepala Sekolah SD Islam Bina Cendekia. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan sambutan dari Kepala Sekolah dan katanya kita mau belajar. Saya berharap saya pun di sini akan belajar dari teman-teman. Jadi kita saling belajar karena saya memosisikan diri saya sebagai teman belajar dari teman-teman. Nah, saya akan menerapkan ini ada tentang budaya positif. Kalau ada kata budaya positif, ada kata-kata budaya positif, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Kira-kira satu kalimat atau satu kata ketika ada kata budaya positif, kira-kira apa? Bunda Wani silakan. Budaya positif adalah karakter yang baik atau kebiasaan yang baik. Oke. Terima kasih Bunda Wani. Budaya positif adalah karakter yang baik atau apa tadi? Kebiasaan dan pembiasaan yang baik, gitu ya, seperti itu. Ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hadi Sumanto. Saya guru SD Negeri Jombang 1 dan saya pendamping di SD Islam Bina Cendekia. Saya tahun ini saya sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak dan saya juga sebagai narasumber berbagi praktik baik di Kemendikbud dan penulis modul ajar. Sekarang menjadi penulis modul ajar di tahap kedua. Di tahap kedua ini saya mendapatkan tugas untuk membuat modul ajar fase C mata pelajaran IPAS. Jadi nanti launchingnya ada di bulan November kalau nggak salah atau awal-awal Desember. Nanti akan ada di PMM. Sebelumnya saya menulis modul ajar di fase A pelajaran bahasa Indonesia. Dan selain itu saya juga sebagai fasilitator literasi Balai
guru penggerak Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan. Jadi teman-teman kalau mau sharing, mau kita diskusi tentang bagaimana sih literasi gitu ya, bagaimana sih membuat anak-anak yang literate gitu ya, kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Kalau teman-teman mau belajar bagaimana cara menulis, membuat atau menyusun modul ajar, kita bisa saling sharing. Karena memang tahun-tahun ini hampir semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan di dalam kurikulum merdeka ada salah satu perangkatnya yaitu modul ajar. Oke. Selanjutnya adalah sebelum kita belajar, ini kesepakatan teman-teman gaul sama murid-murid buat kesepakatan? Buat kesepakatan ya. Jadi saya akan buat. Sebenarnya saya menginginkan kesepakatan dari teman-teman, tapi saya coba simpulkan dulu nih. Kalau seandainya teman-teman ada yang tidak sepakat terhadap apa yang saya tuliskan, boleh menyampaikan pendapatnya, ketidaksepakatannya. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa kesepakatan yang sudah saya buat ini sepakat, maka kita lanjutkan. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir. Selanjutnya berdoa. Sudah berdoa belum? Belum ya? Oke, baik, kita berdoa dulu. Karena kita belum berdoa, semoga perjalanan belajar kita ini menjadi nyaman, perjalanan belajar kita menjadi lancar. Maka kita harus menyertakan Tuhan, menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, agar kelancaran, kenyamanan kita dapatkan, sehingga ada keberkahan dari Tuhan setelah kita melakukan kegiatan. Oke, baik, kita berdoa dulu. Berdoa semoga perjalanan belajar kita menjadi lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya adalah tidak debat kusir, ya. Karena kalau kusir harusnya tidak berdebat. Kalau kusir harusnya apa? Kalau kusir harusnya di delman ya. Harusnya di delman. Nah, jadi kita tidak perlu debat kusir karena segala permasalahan, segala konflik, segala hal kita bisa diskusikan. Selanjutnya adalah raise your hand. Jadi kalau mau berbicara, merespon, menanggapi, untuk silakan mengangkat tangannya, lalu makan minum ringan. Kalau tidak ada, semoga bisa minum dan sebagainya. Ya, selanjutnya saling memotivasi dan menguatkan. Ini yang penting, bahwa ketika saya menyampaikan pengibasan, ketika saya memberikan informasi, saya bukan orang yang tahu segalanya. Jadi kita perlu saling memotivasi atau menguatkan. Ya, selanjutnya adalah aktif berkomunikasi. Alhamdulillah, saya yakin teman-teman SD Islabina Cendekia adalah teman-teman guru yang aktif berkomunikasi dan guru yang dapat saling memotivasi dan menguatkan. Bagaimana teman-teman? Di antara kesepakatan ini, apakah teman-teman sepakat? Sepakat ya, Alhamdulillah. Jadi lancar ya. Mudah-mudahan kesepakatan ini tidak seperti rapat-rapat di suatu tempat yang sepakat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat baik. Oke, selanjutnya adalah ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, teman-teman, saya mau minta beberapa orang, satu orang bisa satu pertanyaan. Dari pertanyaan pemantik ini, setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, mengapa setuju?
Kalau tidak setuju, mengapa alasannya setuju? Siapa mau menanggapi? Ada 3 pertanyaan. Siapa? Bunda Robi? Bisa? Silakan pilih pertanyaan yang mau dijawab. Silakan Bunda Robi. Oke, saya memilih yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, itu saya sangat setuju ya. Karena memang anak ini senang diberi hadiah, ya. Artinya anak ini paling senang diberi hadiah. Nah, jadi saya pikir kalau kita anak-anak ini sudah memberikan yang terbaik, ya, atau melaksanakan tugasnya, itu kita boleh memberikan penghargaan kepada anak. Tentunya bukan bentuk yang barang, ya. Penghargaan ini macam-macam, ya, atau untuk meningkatkan motivasi ini bisa bermacam-macam bentuknya. Saya lebih suka memang berikan reward kepada anak itu dengan kalimat-kalimat positif, sehingga anak ini semakin senang, ya. Kemudian juga kalau kita memang terus digaungkan hal yang positif, tentu ini akan terekam oleh anak dan ini pun menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, ya. Tapi kalau mungkin penghargaannya berbentuk barang, ini yang saya kurang setuju. Itu saya. Oke. Jadi menurut Bunda Robi setuju ya ketika memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak, asalkan penghargaan itu tidak berbentuk barang. Oke, siapa lagi yang kedua? Silakan Bunda Tati. Bunda Tati memilih yang mana? Oke, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tidak setuju dengan kata-kata itu karena ini ada 2 term yang harus kita bedakan antara hukuman dengan pendisiplinan. Beda, ya. Jadi kalau menurut saya hukuman tidak tentu tidak serta-merta dapat mendisiplinkan anak, karena bisa saja hukuman itu malah membuat anak menjadi dendam pada orang yang memberikan hukuman. Kemudian mendisiplinkan anak memang ada caranya menggunakan hukuman, tapi tidak semua harus pakai hukuman. Kita masih bisa menggunakan cara diskusi kepada anak dan membuat kesepakatan. Itu ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kedua teman kita. Kok beri aplaus ya? Ada satu lagi yang belum dijawab. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan Anda Wani. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya kurang setuju atau tidak setuju karena pemberian hukuman walaupun itu pesannya baik seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, tapi itu tidak mendidik anak atau membawa anak, memotivasi anak untuk dia benar-benar mau membaca dengan kesadarannya sendiri, atau membersihkan halaman atau perbuatan baik yang lain dengan kesadarannya sendiri. Justru itu akan mereka lakukan dengan sesaat saja karena sebagai hukuman saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda Wani. Lempu mati. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dilakukan ketika kita mau mengajar, ketika kita mau berdiskusi dengan teman-teman kecil kita, murid-murid kita, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Diharapkan dengan pertanyaan pemantik ini fasilitator atau narasumber atau guru dapat mengetahui sejauh mana informasi yang telah didapatkan atau pengetahuan terhadap apa yang ingin disampaikan. Oke, teman-teman, kita kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Agak buram ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah konsep inti budaya positif. Ada 8, yaitu perubahan paradigma positif,
yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru. Kita akan reflektif nih nanti nih posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, nanti akan saya sharing bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada yang sudah mendengar atau ada yang belum mendengar kata-kata ini? Ada nggak? Bunda Farida, yang dari kata-kata ini ada 8, ada yang belum mendengar Bunda Farida? Gak kelihatan. Atau Bunda Mani, ada yang belum mendengar nggak dari ke-8 ini? Bunda Eka, ada yang belum mendengar nggak? Segitiga, oh, Bunda Eka belum mendengar ini ya, baru mendengar ini ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti kita akan bahas apa sih segitiga restitusi, apa kaitannya dengan budaya positif. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, ketika SD Islam Bina Cendekia ini merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka kita akan mencoba berproses untuk memberikan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita pernah ngobrol, kita pernah diskusi, kita pernah belajar tentang berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Sudah hafal ya? Profil pelajar Pancasila gimana? Benar ini sudah hafal anak-anak? Lagunya sudah hafal. Saya sering lihat WhatsApp group. Oh, ada janjian ini, oh ada janjian itu, gitu ya. Seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada beriman, di kebinekaan global, bertakwa, oke. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Apakah ke-6 dimensi ini, 6 karakter profil pelajar Pancasila bisa dipisah-pisahkan? Bisa nggak? Oh, kita sekarang mau membentuk anak kita, murid kita sebagai murid yang bernalar kritis, gitu. Atau karena sekarang misalnya suatu hari ada pekan budaya, maka saya ingin membentuk anak-anak murid SD Islam Bina Cendekia menjadi anak-anak yang berkebinekaan global misalnya. Apakah bisa dipisah-pisahkan seperti itu? Tidak bisa ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang dipisah-pisahkan, tapi ini menjadi satu kesatuan utuh. Profil pelajar Pancasila kan seperti ini, gitu. Terus apakah profil pelajar Pancasila ini diajarkan dengan hal kaitannya dengan definisi, ciri-ciri dan sebagainya? Tidak ya? Pembiasaan. Baik. Kayaknya udah keren-keren banget nih. Guru SD Islam Bina Cendekia itu udah luar biasa ya. Sudah sangat hebat. Mudah-mudahan dengan paradigma baru kita akan lebih melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, selanjutnya ada simulasi sedikit. Bayangkan, ini ada apa nih? Ada tangan yang menggenggam. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan teman-teman sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Saya kasih waktu dulu, dipikirkan. Anda menggenggam hal yang sangat berharga. Oke, sudah? Masing-masing sudah ya? Menggenggam hal yang sangat berharga. Saya tanya, Bunda Robi sudah ya? Bunda Robi, kalau saya minta Bunda Robi untuk membuka genggaman Bunda Robi, mau nggak?
Robi buka aja genggamannya, sesuatu yang sangat berharga itu. Buka aja ya. Oke, kita akan lihat. Ada pertanyaan gini. Jika ada orang, masing-masing kan punya masing-masing. Selamat datang ya Mbak Basir. Silakan. Jika ada orang yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sejumlah uang yang sangat besar, terus Anda bersedia nggak sih? Kalau Bunda itu saya kasih uang 1 miliar di sana, mau dibuka nggak kira-kira? Karena prinsip yang saya pegang itu adalah hal yang sangat penting, saya nggak buka. Nggak buka ya? Oke, kalau Bunda Robi tadi saya mau buka aja gitu ya. Iya. Saya mau buka aja, ada pendapat yang berbeda ya. Kalau Bunda itu adalah tadi kan ada sesuatu yang berharga nih. Kita dalam pikiran ya sesuatu yang sangat berharga. Kalau saya ada ancaman nih, Bunda Farida, ada ancaman, Bunda Farida. Kalau seandainya nggak dibuka, maka akan ada sesuatu yang terjadi sama Bunda Farida. Kira-kira akan dibuka nggak? Apa dulu sesuatunya itu? Bunda Farida pegang nih, Bunda Farida pegang. Ada nih yang berharga banget. Kira-kira akan dibuka nggak? Kalau misalkan sesuatu itu membahayakan yang pegang, ya Dibuka nggak? Pertanyaannya dibuka atau tidak? menjaga. Tetap menjaga. Saya menjaga aja. Bersikeras ya. Nggak apa-apa. Kalau Bunda Ika udah tadi udah pikirkan ya. Sesuatu yang sangat berharga. Bunda Ika ternyata ada ancaman. Bunda Ika nggak mau. Terus Bunda Ika lagi butuh uang. Ternyata butuh uang sejumlah lebih besar daripada yang ditawarkan. Mau dibuka nggak? Tidak. Oke, tidak dibuka ya. Kenapa Bunda Ika? Karena uang itu saya yakin sudah ada Yang mengatur. yang mengatur. Jadi santai aja Mas saya. Oke, terima kasih. Semuanya pulang dulu. Jadi pertanyaannya tadi kita punya nih sesuatu yang prinsip, nilai yang kita yakini, terus ada nih yang menggoda, apalagi sekarang ya. Kamu harus pilih ini ya, gitu misalnya seperti itu. Atau saya tahu ada nih, kamu buka aja prinsip kamu, prinsip apa gitu ya, nilai apa, udah ini aja, saya kasih uang yang banyak gitu. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Oke, saya mau tanya semuanya. Siapa yang tidak mau memberikan? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mau memberikan? 1, 2, 3. Oke, Yanda, kenapa Yanda? Boleh saya tahu apa yang Yanda pegang? Yang berbeda sama Ya. Oke. Ini, sebentar. Oke. Nah, sesuatu yang sangat berharga. tidak dibuka kan? Dibuka. Buka. Yanda memilih dibuka, diberikan atau tidak? Tetap pegang. Tadi diberikan ya. Kalau dari saya pribadi sih, apa ya? Saya kurang tahu. Saya lagi balik, jadi nggak apa-apa. Saya coba untuk berusaha. Ya. Saya memberikan karena memang saya melihat proporsinya, gitu ya. Saya melihat proporsinya, kalaupun memang itu bersifat yang memang apa ya, bisa diberikan, yang akan saya berikan. Tapi di sini juga bukan berarti saya nggak teguh pendirian, gitu ya. Saya melihat banyak situasi yang pada akhirnya saya memberikan hal tersebut, gitu. Itu sih kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, Mas. Oke, mohon maaf. Saya terima kasih banget sudah ikut walaupun kondisi kurang fit. Saya mau tanya tadi siapa ya yang tidak mau memberikan? Angkat tangan. Oke, saya mau ke Bunda Nanti dulu deh.
Bunda Tati, boleh nggak saya tahu apa yang menurut Bunda Tati itu sesuatu yang sangat berharga sehingga Bunda Tati itu nggak mau memberikan, dibujuk, diancam, diberikan uang, padahal Bunda Tati lagi butuh gitu ya, secara materi lagi butuh, tapi Bunda Tati nggak mau memberikan. Pertanyaannya, apa sih sesuatu yang sangat berharga itu? Terus mengapa Bunda Tati tidak mau memberikannya? Silakan. Kalau saya pribadi, saya tadi memilihnya keluarga ya kan. Keluarga. Keluarga buat saya sangat sesuatu yang sangat berharga, dan saya sudah pernah mengalami sesuatu yang down gitu. Kemudian saya merasa bahwa dukungan keluarga itulah yang membuat saya bisa bangkit. Makanya saya tidak akan menukar dengan siapapun. Meskipun dikasih uang ya. Iya, meskipun Oke, beri tepuk tangan. Oke. Jadi ada sesuatu yang saya mau ini nih, mau memberikan kesempatan ya. Ada Basit, ada tamu kita ya, ada Basit. Ya, ada Basit tahu ya. Ini kan ada sesuatu yang sangat berharga nih. Ya, ada Basit punya memegang nih. Kalau saya ada ancaman ke Yana Basit, ada bujukan, bahkan diberikan materi yang Yana Basit inginkan tapi lebih, kira-kira Yana Basit akan memberikan atau tidak? Ancamannya bisa ke nyawa misalnya, nyawa kita yang memegang, Yana Basit akan ini nggak, memberikan nggak? Kira-kira? Yang keduanya misalnya gini, jika ada orang membujuk, menghardik, intimidasi gitu ya, lalu memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sejumlah uang yang sangat besar. Ini punya nih, kita punya sesuatu yang berharga, kita berikan. Enggak, kenapa? Saya baru tahu. Karena itu prinsip yang harus kita pegang. Kalau kita tergoda dengan prinsip bujukan atau intimidasi, berarti prinsip kita tidak kuat. Tidak kuat. Saya boleh tahu apa yang Yana Basit pegang ini? Kan tadi Bunda tadi keluarga ya. Kalau Yana Basit apa? Keyakinan. Keyakinan. Maksudnya keimanan. Ya? Keimanan. Keimanan. Jadi nggak mungkin tuh tergoyahkan, tetap pegang ya. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, jadi semua orang itu punya sesuatu yang sangat berharga. Pasti ya. Sesuatu yang sangat berharga bagi saya dengan Bunda itu mungkin sama, tapi besar kemungkinan akan berbeda, gitu ya. Nah, selanjutnya inilah mengapa sebenarnya kalau dalam ketika kita punya sesuatu, sebenarnya yang pasti mengontrol apa yang kita lakukan itu kira-kira siapa sih? Dari kecakapan tadi? Diri sendiri ya. Jadi yang mengontrol adalah diri sendiri. Kita punya sendiri gitu ya. Walaupun itu presiden diancam nih ketika kita Yana Basit bahwa sesuatu itu adalah keyakinan, dia penguasa yang luar biasa, terus diintimidasi, pasti nggak mau ya, nggak mau. Yang mengontrol berarti diri kita atau orang lain? Diri kita sendiri ya, mengontrol. Inilah mengapa ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol ini banyak terjadi di sekolah, dan ini ada ilusi. Ilusi itu apa? Itu kalau dia kata ilusi kayak nyanyi tahu sejelas dulu. Ilusi. Oh ya, kita skip dulu ya untuk dengarkan hasil. Oke, baik teman-teman. Inilah ada yang namanya teori kontrol. Tapi ada miskonsepsi, ada pemahaman yang kurang tepat. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? interpretasi yang salah. Interpretasi yang salah persepsi. Kalau menurut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilusi itulah hanyalah angan-angan atau khayalan, gitu. Jadi guru mengontrol murid itu ilusi sebenarnya. Gak ada yang bisa mengontrol murid. Jadi kalau kita berpendapat bahwa kita meyakini bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu ilusi. Ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik orang, itu agar supaya dia itu menjadi orang yang hebat gitu, misalnya gitu. Saya kasihkan kritik, saya memberikan rasa bersalah itu supaya dia berubah, supaya karakternya bagus gitu. Itu hanya ilusi ternyata, hanya ilusi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi juga ternyata. Penguatan positif itu ilusi. Reward, apakah ilusi atau tidak? Kita akan lihat nanti. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang sering terjadi baik di rumah ataupun di sekolah ataupun di kelas. Kayaknya kita sebagai sosok orang yang dewasa, kita berhak untuk memaksa. Itu ilusi. Kalau kita maksa, mungkin terlihat murid-murid kita akan ngikutin, tapi sebenarnya yang akan mengontrol seseorang termasuk murid kita itu siapa? Diri sendiri, meskipun dia dalam satu kelas ya. Gitu. Oke. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dari sini stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Jadi kita terbiasa itu pemahaman kita tentang stimulus respon gitu ya, aksi reaksi gitu ya. Kalau kamu marah, maka saya akan marah. Kalau kamu marah, saya terima gitu ya. Pasti ada sebenarnya semua hal itu pasti ada stimulusnya, ada stimulasi, ada rangsangan, ada aksi, maka akan timbul reaksi, ada timbul respon. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid kita itu berdasarkan stimulasi sebenarnya, berdasarkan stimulasi. Jadi kita di sini adalah ada berapa nih? Semua orang melihat hal yang sama. Jadi dalam ini guru-guru SD Islam Bina Cendekia semuanya sama kok apa yang saya sampaikan, benar nggak? Tidak ya, tidak salah. Tapi kalau di murid misalnya kita ngajar matematika, semuanya akan melihat hal yang sama nggak? Enggak juga ya. Jadi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Meskipun hal yang didesain, hal yang dirancang oleh seorang guru hal yang sama. Gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kayaknya kalau perilaku buruk nih, apalagi murid-murid kita nih, kayaknya ada perilaku buruk, ini kesalahan nih, ini harus dibenarkan nih, ini salah nih, ini harus dibenarkan nih. Gitu. Padahal semua perilaku buruk itu mempunyai tujuan. Setuju gak? Pasti ada tujuannya. Ketika kita bahkan seseorang yang mencuri, pasti ada tujuannya nggak? Ada. Gitu. Nanti kita akan lihat lebih dalam sebenarnya bagaimana sih gitu ya, seperti itu. Di sini ada saya bisa mengontrol orang lain. Seorang kepala sekolah misalnya udah itu ya. Atau saya misalnya saya sebagai seorang CEO atau direktur dan sebagainya, itu kita bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Tapi sebenarnya tadi kita sudah sepakat bahwa yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sampai murid pun sebenarnya yang mengontrol dirinya adalah murid itu sendiri. Gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah berpikir, kalau yang stimulus respon, berpikir menang kalah. Gitu. Kalau misalnya ada murid yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan, kayaknya kita harus marahin, akhirnya saya si winner, gitu, saya si pemenang, murid si kalah. Itu adalah paradigma stimulus respon. Tapi paradigma baru adalah bagaimana berpikirnya adalah menang dalam pengertian murid itu senang, murid itu nyaman, murid itu menerima dengan ikhlas, kita pun sama. Gitu. Jangan akhirnya, kamu gimana sih? Oh, udah dibilangin berkali-kali.
masih melakukan hal yang sama aja. Seperti itu. Nah, ini kita mau coba ubah paradigma kita. Oke. Jadi, kalau mendengar kata disiplin, teman-teman kalau mendengar kata disiplin, itu biasanya apa sih identiknya? Tentara, apalagi? Taat aturan, apalagi? Tertib, apalagi? Kesuksesan, apalagi? Ternyata yang ada dalam benak kita, pengalaman kita, termasuk saya sebelumnya, kalau kata disiplin itu kaitannya dengan aturan dan kepatuhan, ya. Jadi anak ini, kalau di upacara biasanya, oke, sekarang saya akan teman-teman, murid-murid, anak-anak, kita akan semoga menjadi anak yang disiplin, semuanya bisa masuk tepat waktu, mengikuti aturan sekolah dengan baik dan sebagainya, gitu ya. Ternyata kata disiplin ini berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan hanya kepatuhan atau ketaatan, tapi di sini belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman dan hukuman. Itu disiplin. Gitu. Teman-teman tahu bahwa sebenarnya teori reward and punishment sudah dengar lama ya? Nggak tahu sampai sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba disiplin itu identik dengan ketaatan dan kepatuhan. Padahal di sini asalnya adalah artinya belajar. Dan kenapa disiplin itu selalu ada sampai sekarang ada namanya reward and punishment gitu ya. Sering sekali sampai sekarang masih ada gitu, reward dan punishment. Padahal disiplin positif itu tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman, dia bisa sendiri menciptakan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sebenarnya. Oke, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ini ada dari profil pelajar Pancasila, ada di Primary Years Program, ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Ini ada nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang perlu dimiliki oleh murid-murid kita. Sebenarnya bukan hanya murid-murid kita, tapi juga kita sendiri. Sebagai seorang individu, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai orang dewasa dan orang tua, perlu punya nilai-nilai kebajikan yang ini. 3 ini yang sudah disepakati. Dan dari beriman bertakwa kepada Tuhan sampai kepada toleransi, kedamaian, dan persatuan. Gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara kebajikan, kita perlu tahu juga nih kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan? Kan kita belajar ya, Bunda Mani ya di sains ya, kebutuhan. Sains atau IPA ya, IPS ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. IPS ya, IPS. Nah di IPS itu ada kebutuhan, ada 3 kategorinya: primer, sekunder, dan tersier, gitu ya. Tapi sebenarnya apakah kebutuhan manusia itu enggak? Bukan hanya itu. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi saya pernah mengikuti sebuah pendidikan. Ketika misalnya ada anak special needs, ada dia speech delay, dia gini, apa kebutuhannya Pak Hadi anak speech delay ini? Terapi wicara. Oke? Kalau sudah terapi wicara, butuh apa lagi? Bersosialisasi. Setelah butuh sosialisasi, apa lagi? Gitu ya. Ditanya terus sampai akhirnya sebenarnya
Intinya kemana sih? Supaya bisa apa? Supaya bisa, kalau sudah bicara, apalagi katanya? Komunikasi, kalau sudah komunikasi, bersosialisasi. Kalau sudah bersosialisasi, bisa bertahan bertahan hidup. Intinya adalah kebutuhan ini adalah supaya bisa hidup. Semua manusia kebutuhannya adalah satu, supaya bisa hidup, bertahan hidup, survive, gitu ya. Oke. Nah, ternyata menurut Dr. William Glasser, ini 5 kebutuhan dasar manusia itu 5, bukannya 3, primer, sekunder, tersier. Ternyata kebutuhannya nih, penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Kalau bertahan hidup, pernah nggak misalnya ternyata ada seorang yang mencuri, ada seorang anak murid, ada sebuah kisah nih, ada anak murid yang mengambil makanan di salah satu minimarket. Ada ya. Ternyata dia mengambil makanan itu karena untuk bertahan hidup. Itu kebutuhannya. Gitu. Itu kebutuhannya. Lalu kita juga harus bertanya nih sebenarnya, kenapa sih dia harus makan? Kenapa dia melakukan sesuatu yang sebenarnya di luar dari norma? Ternyata mungkin adalah untuk bertahan hidup, gitu. Yang kedua adalah kebutuhannya adalah penguasaan. Penguasaan akhir artinya juga perlu apresiasi. Jadi kita perlu punya skill, punya keterampilan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada anak nih, misalnya anak murid, kayaknya dia tiduran aja. Setiap belajar nggak fokus gitu. Ternyata mungkin dia belum dapat kebutuhannya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata selama ini murid kita, salah satu murid kita ada yang tidak pernah dirasa diterima, akhirnya dia uncontrol gitu ya, tidak terkontrol gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan dengan versinya masing-masing, gitu ya. Itu kebutuhannya. Yang terakhir adalah kebebasan. Jadi karena tadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri, maka kebebasan ini menjadi hal yang penting dan menjadi kebutuhan. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Akhirnya ketika kita ada kebutuhan, pasti kita ada perilaku yang kita tampilkan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasinya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayaknya nggak enak nih gitu ya, maka saya lari deh gitu, misalnya kayak gitu. Kayaknya mau dapat hukuman nih. Murid kita juga gitu ya. Akhirnya gini, ada anak yang besok masuk, besok ada tes. Kalau seandainya belum siap, maka akan ini. Akhirnya dia lebih memilih masuk atau tidak masuk? Tidak masuk. Gitu motivasinya, karena hukuman tadi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan kita bersikap, bertindak, berperilaku, itu motivasinya juga ada mendapatkan imbalan. Wah, ini ada reward nih, maka saya harus melakukan sesuatu nih, gitu. Atau wah, ada lomba yang juaranya mendapatkan uang beasiswa atau banyak sekali uang, akhirnya dia melakukan itu. Jadi karena reward. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini perilakunya, motivasinya adalah karena ya emang dia mau, gitu ya, dari diri sendiri dia mau dan dia menghargai diri sendiri. Kayak misalnya, oh saya sholat, maka saya menghargai diri saya ketika sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, gitu ya. Kita menghargai. Oh kita mandi, maka kita menghargai diri sendiri, gitu ya. Oh kita berbicara santun, menghargai diri sendiri, gitu ya. Dengan nilai-nilai yang kita percaya. Karena mungkin ada perbedaan-perbedaan nilai di antara kita, gitu ya. Nah kita akan beda ya. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal.
ada hukuman, ada penghargaan. Jadi kita lihat juga apa sih bedanya hukuman, penghargaan, terus konsekuensi dan restitusi. Tadi yang Bunda Ika baru dengar, restitusi. Apakah ketika kita seringnya memberikan hukuman, penghargaan dan sebagainya? Hukuman itu pasti menyakitkan ya. Jadi semua hukuman pasti menyakitkan. Gitu. Yang kedua adalah hukuman itu tidak nyaman, membuat seseorang tidak nyaman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Hukuman itu bersifat memaksa. Hukuman itu murid nanti akan menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum ternyata bukan positif ya akhirnya ya. Murid akhirnya, anak atau orang dewasa sekalipun ketika mendapatkan hukuman dia akan sembunyi-sembunyi. Atau ketika misalnya pernah mendapati seseorang, anak-anak murid yang tiba-tiba misalnya kita dapati dia merokok, murid SD, dihukumlah itu. Kira-kira yakin nggak bahwa murid itu tidak merokok lagi? Enggak ya? Mungkin dia merokok lagi ya, tapi di luar. Dia sembunyi-sembunyi gitu ya. Ternyata hukuman itu bisa mengakibatkan itu. Kita kayaknya, oh habis dihukum, oh ini anak jadi bagus nih gitu ya. Anak jadi nice gitu. Padahal mungkin aja dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Udah ganti rokok dengan vape. Iya, dengan itu ya hal-hal yang baru, inovasi baru itu. Selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Kalau dapat hukuman, murid ya. Tapi saya yakin di sini tidak ada hukuman-hukuman ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang misalnya habis upacara maju ke depan dihukum gitu ya, jadi rendah diri kan, gitu seperti itu. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Ternyata Bunda Robi menurut ini penghargaan tidak efektif, terus merusak hubungan. Sifat iri, paham gak sifat iri? Jadi antara murid satu dengan yang lainnya jadi iri. Kok dia dapat, kok aku nggak dapat, gitu ya, jadi iri. Terus mematikan kreativitas. Akhirnya karena dapat reward terus. Biasanya kalau dapat reward pasti yang dapat itu adalah yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Maunya kita. Jadi misalnya gini, ada anak murid menggambar, maka yang menang, yang dapat penghargaan adalah yang sesuai dengan yang kita inginkan, gitu nggak sih? Iya. Akhirnya dia pasti melakukan sesuatu karena tadi penghargaan. Akhirnya dia berupaya semaksimal mungkin supaya sesuai apa yang diharapkan sehingga dapat penghargaan, gitu ya. Gitu. Jadi kreativitasnya hilang, gitu. Kreativitasnya hilang. Jadi saya pernah mengalami sebuah pengalaman. Saya tulis kalau nggak salah di reels saya atau di yang lainnya. Ya, saya begini. Suatu hari saya minta murid-murid saya untuk menggambar bebas. Akhirnya murid-murid saya bingung gambar bebas. Kalau di sini pasti kalau gambar bebas senang nggak? Senang banget ya. Berarti bagus nih kreativitasnya. Saya punya pengalaman murid-murid saya akhirnya dikasih gambar bebas, saya bingung, Pak Hadi gambar apa? Gitu. Harus ada karena terbiasa supaya dapat penghargaan kata bagus, reward, 100 dan sebagainya. Selanjutnya adalah menghukum. Jadi, penghargaan bisa jadi hukuman. Ternyata penghargaan bisa jadi hukuman. Menghukum dengan sistem ranking. Kenapa sih menghukum? Si anak yang dapat penghargaan tidak sesuai dengan dirinya, dan itu juga menghukum dirinya dan menghukum teman-teman lainnya sebenarnya. Gitu. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Gitu, penghargaan seperti itu. Selanjutnya ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kayak misalnya gimana ya? Konsekuensi apa ya contohnya? Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Jadi kalau ini konsekuensinya adalah gitu ya. Kayak Aisyah mungkin ya. Kita kan ada kesepakatan berjalan di dalam kelompok. Ya. Kalau berlari maka konsekuensinya bisa jatuh atau menabrak orang lain. Konsekuensinya Raisa sudah merasakan dia jatuh sampai kemudian sampai sekarang enggak Raisa langsung dia kontrol konsekuensinya ya. Gitu, seperti itu. Jadi biasanya konsekuensi pasti ada stimulus respon ya. Gitu, seperti itu.
Selanjutnya ini yang ketiga, selanjutnya keempat, restitusi. Restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini bisa diterapkan bukan hanya anak dewasa, tapi juga dari anak usia dini sebenarnya. Restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Itu restitusi. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, dengan aturan, dengan etika, nanti ketika kita melakukan restitusi, maka yang memberikan keputusan adalah si anak itu sendiri dan juga bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Oke. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Pernah melakukan restitusi nggak? Misalnya kalau ada masalah, pertama gini, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada masalah gitu ya, bukannya menebus, karena kamu salah, maka kamu harus minta maaf. Gitu. Itu namanya menebus kesalahan. Itu namanya menebus kesalahan. Karena kamu salah, maka kamu harus duduk di pojok misalnya. Itu namanya menebus kesalahan. Tapi dia belajar nggak kalau kayak gitu? Nggak belajar. Mungkin saja yang melakukan kesalahan itu dia tidak tahu kesalahan apa, gitu ya. Dan restitusi ini menjadikan anak-anak kita atau diri kita sendiri sadar bahwa saya melakukan kesalahan, gitu. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan dan sifatnya tawaran bukan paksaan. Jadi kalau ada bermasalah ini ada choice, gitu ya, ada pilihan-pilihan. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? A, B, C, gitu. Ada nggak misalnya? Saya yakin sih di SD Islam Bina Cedika sih selalu memberikan pilihan-pilihan ya. Kalau A, ini harus ini nih, maka itu ada pilihan, tidak ada pilihan. Gitu. Kita kan dibiasakan untuk menyelesaikan anak itu perlu choice, perlu voice, gitu ya. Ada teori itu voice dan choice. Gitu. Selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Cara yang paling baik restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi enggak tindakan, gitu. Misalnya gini, ketika tadi salaman minta maaf itu tindakan ya. Padahal yang diharapkan adalah karakter. Yang terakhir ini mengembalikan murid pada. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Saya tertarik dengan yang tadi tentang Kebutuhan dasar manusia. itu. Oke. Ya, menurut saya sepertinya ada yang kurang karena kebutuhan manusia itu bukan hanya dilihat dari faktor fisik aja, tapi jasmani dan rohani. Nah, di sini jasmani saja yang saya lihat. Dan itu saya lihat pengarangnya pun yaitu adalah orang muslim. Nah, jadi dia tidak melihat dari segi spiritual gitu. Jadi adalah sesuatu yang kurang yang dibutuhkan manusia adalah spiritual gitu. Yang saya lihat keagamaan, karena dari keagamaan jiwa yang tenang. Baik, kita sangat boleh melakukan pendapat-pendapat berbeda. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, gitu ya. Ketika Bunda Mani punya tambahan, ya nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Ya, Seperti itu. Silakan. Menurut saya, kebutuhan spiritual itu masuk di bagian kesenangan, karena bagi seorang itu apa sih yang dilakukan dia itu? Tujuannya ke spiritual. Dia merasa bahagia kalau dia sudah melakukan kewajiban pada Tuhan. Itu dimasukkan di situ. Oke. Ya. Menarik sekali ada perbedaan pendapat. Pernah nggak di kelas terjadi perbedaan pendapat? Banyak ya. Nah, sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang guru kan fasilitator nih, kita harus punya skill bagaimana perbedaan pendapat ini akhirnya jadi sesuatu yang disepakati, gitu ya, jadi sesuatu yang disepakati. Tapi untuk kali ini, ketika kita
beda pendapat tentang kebutuhan dasar manusia, nggak masalah, nggak masalah. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia ini berdasarkan menurut Dr. William Glasser. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke, selanjutnya adalah boleh, silakan. Ini memang menarik ya, hukuman dan punishment reward. Di dalam agama Islam sendiri juga itu ada hukuman dan reward. Ya. Banyak ayat-ayat hadis yang menyatakan itu. Ya. Nah ini kalau kita memang selalu berkembang ya. Tapi dalam penerapannya, dalam pelaksanaannya, itu kita masih memang mencari yang pas. Kadang belum tentu kita bicara ke anak A sama dengan ke anak B. Ada anak yang memang membutuhkan reward, ada anak yang memang membutuhkan istilahnya perlu ini. Karena ada anak yang kalau diserahkan dia suruh berpendapat, justru dia sendiri mengerti dengan itu, dia memberikan pendapatnya. Seperti contoh gini, saya kan punya anak yang namanya Fakih ya. Rasa kesenangannya itu berbicara. Dia senang sekali dengan bicara. Nah, suatu saat dia jadi pemimpin. Saya tanyakan Fakih, adakah teman kamu yang tidak ikut baca doa? Ada bunda. Terus menurut kamu harus bagaimana? Yang nggak baca doa ya disuruh baca doa. Ada bunda, diulang. Kan dia nggak baca doa. Oke, teman-teman bagaimana pendapat Fakih ini? Setuju? Setuju, iya benar gitu. Kalau gitu coba menurut Fakih yang hari ini pemimpin, siapa yang tidak baca menurut Fakih? Disebut deh ceritanya. Ada salah satu anak disebut akhirnya menangis. Ya. Tapi beberapa waktu kemudian aturan itu yang diajukan oleh Fakih justru dilanggar sendiri sama Fakih sendiri, gitu kan? Nah, ketika saya kembalikan Fakih, bagaimana dengan aturan yang pernah kamu buat dan sepakati anak? Bagi dia untuk ikut, ya nggak ada masalah, dia ikuti, ya. Tapi ya kembali lagi dia sendiri memang tahu dengan aturan itu, tapi pelaksanaannya untuk diri sendiri juga masih belum konsisten. Itu yang membuat kadang-kadang apa ya? Terima kasih dari teman-teman belakang. Terus apresiasi untuk kadang-kadang memang kita memberikan aturan, tapi ternyata kita sendiri yang melanggar. Itu bukan hanya dari Bunda Robi. Dimanapun kadang-kadang gitu ya. Dimanapun kadang-kadang gitu. Tapi inilah yang namanya aturan karena dia sebagai seorang pengontrol. Ketika diri kita nih untuk diri kita sendiri, maka semaksimal mungkin kayaknya kita akan bisa. Ya, jadi kita akan bahas lagi sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah ini nih 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini kita mau teman-teman saya mau reflektif. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya mau tanya satu persatu. Menurut hanya cukup saya selama ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, cukup itu satu persatu menurut pemahaman teman-teman sendiri. Ya, saya mau dari Bunda Robi nanti disampaikan sampai ke Bunda Ito. Menurut teman-teman, selama ini saya sebagai guru, posisi kontrol saya sebagai apa? Cukup itu saja. Menurut saya kan belum jelasin nih. Nanti menurut persepsi teman-teman masing-masing. Oke, silakan Bunda Robi terus dijalankan. Maksudnya menilai diri nih ya? Menilai diri sendiri. Gak apa-apa, kalau kan reflektif. Sepertinya semuanya pernah saya lakukan nih. Oh gak apa-apa. Gitu ya? Saya pernah. Saya sama checklist. Saya mau apa mesti kontrol. Lebih dari satu boleh buat rasa bersalah. Iya. Pernah juga saya lakukan itu, penghukum, pernah juga. Ya. Rasa bersalah Buat rasa bersalah iya, gitu kan.
teman, pernah juga pemantau. Ini semuanya ya, saya pernah lakukan itu. Oke, tapi kalau yang paling sering Bunda Robi lakukan, posisi kontrol selama mendampingi murid-murid. Ini bukan benar ya salah ya? Iya, iya. Apa ya? Bukan benar salah. Apa aja? Kayaknya Apa? berusaha manajer kan ya? Manajer. Oke, terima kasih Bunda Robi. Lanjut. Bunda Nurul. Kalau yang selama ini saya lakukan di kelas nggak banyak sih. Kalau hukum nggak terlalu intens. Enggak terlalu intens. Jadi biasanya saya serahkan lebih cepat. Enggak terlalu intens. Oke, apa? Lebih ke teman sih. Ya. Lebih ke teman ya, lebih banyak sebagai teman. Iya. Posisi kontrolnya. Oke, terima kasih. Lanjut, Bunda Ika. Kalau saya suka mantau. Pemantau ya, Iya. pemantau. Oke, terima kasih. Bunda Mani. Kalau saya lebih senang ke teman. Teman ya, jadi teman Bunda Mani. Good. Lanjutnya Bunda Farida. Penghukum kayaknya juga pernah ya. Intensitas kuat. Membuat rasa bersalah juga pernah. Kalau teman pernah itu curhat. Bawahnya apa ya? Pemantau, Pemantau. dan manajer. Kalau pemantau saya ya kalau kayaknya enggak. Saya pernah waktu di kelas 3 itu ada masanya itu anak-anak susah sekali ya. Saking saya males ya mau cengeng males, saya diam, saya cuma melihat mereka. Jadi pemantau itu ya. Nah, ada beberapa yang ayo nangis. Tuh, Bunda Fero udah marah itu. Nah, akhirnya yang para cewek itu tuh marahin yang cowok. Ayo cepetan ini. Nah, akhirnya saya tinggal ke belakang. Saya balik nangis itu satu kelas. Baru-baru ke Bunda itu. Saya gitu. Kok pada nangis? Perasaan saya diemin doang gitu, saya diemin. Kejadian itu, maaf saya potong. Kejadian itu menurut Bunda itu kontrolnya posisi kontrol apa nih? Membuat Sama. Merasa bersalah ya, murid merasa bersalah. Ya Allah kok bisa sampai nanti itu nangis sampai sesegukan banget tapi begitu ya dari gimana ya kok saya juga merasa bersalah juga gitu sampai membuat mereka nangis begitu gitu saking apa namanya bosannya juga iya sih bosan mengingatkan momen-momennya juga kan itu membuncak saya. Oke, terima kasih Bunda Farida. Selanjutnya Anda. Ya kalau saya pertama kalau penghukum saya bisa dibilang anti penghukum. Oh, aduh. Aduh, hukum. Selanjutnya. Karena lari enggak itu bohong. Kalau Soalnya ini pemantau. Pemantau yang Anda. Silakan. terus selanjutnya buat rasa bersalah enggak sih, terus lebih ke teman sama pemantau aja. Oh, Dua itu. teman dan pemantau. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Yana Basir, kalau Yana Basir selama jadi guru nih, posisi kontrolnya apa biasanya? Semua sih. Semuanya. Yang Jadi paling yang pernah saya lakukan itu semua sudah pernah. Kemudian yang paling sering itu manajer. Dan setelah melihat gambar ini, saya merasa ini sepertinya bisa dijadikan gradasi untuk kegiatan kontrol restitusi. Oh gitu. Jadi mulai dari mana tergantung dari kondisi yang kita hadapi. Apakah bisa sebagai menjadi penghukum atau pemantau atau manajer. Oke. Jadi bahkan Yana Basir sampai detail tidak melihat tulisan ya, lihatnya gambar ya. Dari tadi soalnya dari Bunda Robi sampai ada tuh nggak ada yang melihat gambar, Bunda Yana Basir sendiri yang baru melihat gambar. Jadi Yana Basir yang dominan yang sering dilakukan biasanya apa? Manajer. Manajer, oke. Silakan selanjutnya. Bunda apa biasanya? Sebagai apa? Pemantau sama teman. Pemantau dan teman. Selama ini ya, ngajar ya. Oke, Bunda Tati. Kalau saya kayaknya lebih manajer ya benar nanti ya. Soalnya di grup itu
teman-teman. Hari ini jadwalnya adalah ini semua jelas saya tuliskan jadwal, jam, pakaiannya semua lengkap. Kemudian lama-lama saya juga beralih profesi jadi teman karena mereka curhat, Bun, ini loh Bun, si ini sama si ini. Oh iya ya. Biasanya saya menanggapinya dengan nggak boleh itu. Saya menanggapinya dengan santai. Oh iya, kita lihat ya 10 tahun yang akan datang siapa kemudian menanggapi dengan santai. Sekarang saya bisa. Tapi dari kelima ini yang paling sering Bunda lakukan Manajer. ya. Oke, terima kasih Bunda. Pak. Gue akan jawab dari satu penghukum bagi tugas yang lain. Lalu ke saya, Jadi berapa bawain ini? justru mereka yang bawa tangan. Ya, udah tahu tuh tangan aku lain, kok nggak bisa beri tugas ya? Itu sedang berjalan sekarang, sedang mendoakan saya dari suruh mendoakan tangannya atau mulutnya itu supaya dia bisa bicara yang baik dan menulis bicara. Sampai sesamahan ya. Jadi kalau teman-teman di kelas ada saya lagi ngajar, anak itu datang, udah tolong doain tangan saya. Ini nggak bisa nyambung lagi deh, tolong benar. Itu, oh mesti saya tambah bahasa. Kayaknya saya bisa menebak nih siapa. Nah sekarang memang saya berusaha memposisikan diri sebagai teman karena yang saya rasakan dengan kita sebagai teman itu lebih banyak mereka untuk curhat, cerita dan yang Terbuka ya. terbuka. Itu aja ya. Nih, berarti teman ya paling sering ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bunda Wani. Bunda Wani, selama Bunda Wani jadi guru, posisi kontrol apa yang sering Bunda Wani pakai? Semuanya pernah, Ya. tapi yang paling dominan itu pemantau, kemudian teman, manajer juga. Oke, pemantau, teman, dan manajer ya. Iya. Karena ada 3 dan pertama kali pemantau atau manajer atau teman? Yang paling sering. Yang paling sering, saya merasa sebetulnya ingin teman tapi jadi manajer. Pengennya teman tapi gak diterima gitu. Untuk kelas 1 teman itu gimana? Harus itu dulu. Atau gini, jadikan aku temanmu gitu. Aku mantap aja dan kelas Pengen lulus ya. Lalu jadi teman. Oke, terima kasih Bunda Nadia. Kalau saya lebih baik di teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Oke. Oke, Bunda Hani. Bunda Hani, kira-kira seringnya kalau bersama anak atau murid gitu ya, posisi kontrolnya apa biasanya? Dulu sih semuanya pernah ya, tapi untuk sekarang lebih banyak ke teman. Teman ya, menjadikan seperti teman ya. Oke, terima kasih. Bunda Ito, kalau Bunda Ito gimana nih pengalaman yang sangat banyak yang sudah Bunda coba? Kalau saya seringnya ya anak-anak itu jadi teman, gitu, teman ngobrol atau ada sesuatu dia cari saya, kayak seperti yang tadi Bunda Farida ceritakan, tiba-tiba suatu kelas tangis, saya lagi di kelas 4 sedang ya buang, semua datang nangis Bunda, Berarti Bunda itu diterima sebagai teman ya? Iya, sebagai teman dan mungkin pemantau. Jadi kadang-kadang gini kalau pemantau saya, misalnya saya sudah memberitahu sesuatu misalnya. Setelah itu saya hanya memantau, ini terlaksana atau tidak, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Pasti teman-teman juga masing-masing mempunyai pemahaman tentang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Banyak yang kita lakukan, kayaknya saya semuanya udah pernah kok gitu ya. Tapi sebenarnya sebagai seorang guru yang membudayakan budaya positif, itu bagaimana kita akan lihat. Terus kita akan lihat. Tidak bisa ya. Oke. Jadi kalau penghukum, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kasusnya
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Yang kedua, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Gitu. Itu pemantau tuh. Pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, gitu ya. Gitu. Itu kalau teman tuh kayak gitu tuh. Ayolah yang tertib, gitu. Ayo teman-teman yang tertib ya, gitu ya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, gitu ya. Diam, kecewa juga rasa diam, gitu ya. Akhirnya membuat rasa bersalah. Oke, diam aja. Oke, selanjutnya manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari 5 posisi kontrol, kita pasti bisa bisa menyimpulkan masing-masing, akan sebaiknya kita ini posisi kontrolnya sebagai apa nih? Gitu. Selama ini kita ketika bersama murid-murid kepada teman-teman kecil kita atau ketika ada masalah, posisi kontrol kita apa yang kita terapkan? Gitu. Apa kira-kira seharusnya kalau berdasarkan ini? Berapa? Manajer. Kita lihat. Nanti mungkin ada, teman-teman pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas pernah dengar? Belum ya? Yang sering kita dengar adalah peraturan kelas ya? Atau kesepakatan kelas, gitu ya? Kesepakatan kelas. Nah, kenapa sih keyakinan kelas ini perlu? Nah, keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm? Apa? Keselamatan diri. Berarti kita yakin sebenarnya helm itu bermanfaat gak? Manfaat. Gitu. Walaupun sudah ada aturan nih, aturannya menggunakan helm. Jadi gini, ada hal yang cukup menarik nih. Kenapa tidak pakai helm? Karena cuma ada dekat kok, nggak ada polisi di situ lah, gitu, seperti itu ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa keyakinan kita adalah helm ini bukan karena hanya aturan, tapi adalah untuk sebuah keselamatan diri kita, maka kita pasti akan pakai helm. Itu kalau keyakinannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ini pada saat pandemi misalnya, gitu ya. Jadi kita dengan sendirinya ikhlas untuk menggunakan helm meskipun panas banget, meskipun gerah banget gitu. Meskipun dekat, kita tetap pakai helm karena untuk keselamatan. Karena kejadian hal yang tidak kita inginkan nggak mungkin. Oh, kayaknya kejadian pasti akan menimpa setelah 1 kilometer nih. Nggak mungkin ya. Tapi bisa jadi di manapun. Itu namanya keyakinan kelas. Gitu. Nah, jadi kesepakatan kelas apakah sudah menjadi keyakinan kelas? Belum tentu. Itu belum tentu ya. Oke, saya akan sharing. Ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6. Saya sekarang mengajar di kelas 6B. 6B. Saya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi berawal dari saya ada kata-kata ini di awal semester, awal tahun pelajaran baru. Apa yang kamu inginkan di kelas 6B agar kamu dapat belajar dengan nyaman? Jadi harapan-harapan. Saya eksplor harapan-harapan dan dia menuliskannya lalu menempelkan menjadi harapan 6B. Beragam nggak? Beragam. Ada yang sama, tapi dapat dipastikan beragam. Karena semua anak mempunyai harapan yang berbeda pasti. Gitu. Dan kita harus akomodir harapan-harapan itu. Nah, setelah itu lalu mendiskusikan, lalu menyimpulkan nanti setelah diskusi menyimpulkan nih menjadi sebuah ada nih kesimpulan nih yang kertas putih dari berbagai macam harapan akhirnya jadi banyak juga. Ternyata dari banyak keyakinan menurut yang disepakati itu ternyata masih ada yang sama nih, ada yang sama. Akhirnya kita kerucutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa tuh? 9 keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya 9 itu ada bersih dan rapi. Yang kedua adalah no bully.
yang ketiga saling menghargai, yang keempat semangat, yang kelima percaya diri, yang keenam fokus, yang ketujuh izin jika keluar kelas, yang kedelapan bergantian atau antri, yang kesembilan tenang, gitu. Dan disimpulkan, jadi keyakinan kelas ini anak-anak tahu, murid kita tahu, dan kita sepakat bahwa ini keyakinan kelas di kelas saya 6B. Jadi ketika nanti ada hal yang kait di luar dari keyakinan, kita akan dengarkan bahwa keyakinannya seperti ini nih, gitu yang sudah kita sepakati, gitu ya. Dan kalau di kelas saya keyakinan kelas ini, tapi kalau belajar ada kesepakatan belajar namanya. Jadi ada dua, kesepakatan belajar dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dari awal tahun ajaran sampai nanti akhir ini ada keyakinan. Semoga keyakinan kelas ini akan terinternalisasi dalam dirinya sampai nanti dewasa sampai akhir hayat. Oke. Ini membuat keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, gitu ya. Lebih umum, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya pernyataan universal. Pernyataan universal selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, agar mudah diingat, gitu ya, sedikit saja agar mudah diingat, terus dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu-waktu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ini membuat keyakinan kelas itu benar-benar harus dilakukan oleh guru dan murid sehingga guru dan murid merasa ini keyakinan, gitu, ini keyakinannya. Oke. Selanjutnya ini tadi restitusi. Ini teman-teman segitiga restitusi. Yang tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, tapi juga ada restitusi. Nah, restitusi itu ada caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika misalnya ada apa ya namanya? Ada contoh misalnya ada masalah, maka guru dapat informasi kan ketika ada masalah, maka distabilkan dulu identitasnya. Benar apa gini? Pak guru, Bu guru, Yanda, Bunda mendapat informasi ini. Boleh saya tahu, gitu. Boleh saya tahu informasinya bagaimana? Gitu, seperti itu. Terus Yanda juga pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa. Yanda juga pernah melakukan kesalahan. Coba dijelaskan. Kalau kamu bagaimana? Gitu ya. Jadi supaya ada identitas diri tetap dihargai, bahwa berbuat salah adalah hal yang wajar, gitu ya. Berbuat salah adalah hal yang wajar, gitu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah tadi. Benar tidak apa yang Yanda dapat informasinya? Kalau benar, coba ceritakan, gitu ya. Jadi validasi itu apa ya namanya? Meyakinkan ini benar apa enggak sih informasinya, gitu. Kadang-kadang kita dapat informasi dari guru lain, dari orang tua, dari anak murid yang lainnya, kita tidak mungkin serta-merta melakukan tindakan ya, karena kita harus validasi dulu. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti sampai akhirnya gini, menurut kamu apa yang kamu lakukan benar atau salah? Kalau dia jawab salah, oke. Kalau salah, apa keyakinan kelas kita? Gitu. Diingatkan lagi nih, apa keyakinan kelas kita? Terus apa yang perlu teman-teman lakukan untuk terhadap kesalahan itu? Jadi yang mengambil keputusan siapa? Anak ya, yang mengambil keputusan anak. Jadi apapun yang dilakukan, yang mengambil keputusan adalah anak. Apalagi ketika kita ada konflik nih, ada masalah antar murid, yang harus melakukan adalah anak, yang memutuskan. Kayak misalnya, saya pernah memfasilitasi beberapa murid di SD Islam Bina Cendekia ketika ada masalah nih. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Terus ketika ini ada masalah nggak kira-kira? Kalau ada masalah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan nih masalah ini? Gitu ya, seperti itu. Jadi dia bukannya guru, makanya kamu harus minta maaf ya, gitu. Itu namanya kontrol di guru. Kalau restitusi itu semuanya adalah yang mengambil keputusan adalah si murid sebagai subjek. Itu restitusi.
menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, tadi ya, semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Gitu, kita harus lakukan. Oke, sudah. Jadi terima kasih. Dan ada mau tanya dulu? Ya, Mbak Basit. Silakan ya, Mbak Basit. Tanya. Silakan. Terima kasih ya tadi. Ada pertanyaan, ada juga tanggapan. Pertama tentang hukuman dan penghargaan. Kalau tadi yang di slide itu kan kebanyakan negatif semua ya. Hukuman itu akan berdampak negatif, kemudian penghargaan juga ada beberapa dampak negatif, gitu ya. Apakah kalau hukuman dan penghargaan itu seperti tadi dibuat dalam bentuk keyakinan kelas, apakah akan berdampak seperti itu atau tetap mempunyai efek yang positif, gitu. Kemudian apakah restitusi itu sama dengan coaching, gitu. Kemudian tadi tentang 5 posisi kontrol restitusi itu saya menganalogikan seperti yang ada di sentra itu 5 pendampingan, 5 kontinum pendampingan. Ya, 5 kontinum, oke. Ya, 5 kontinum pendampingan. Kemudian restitusi ini bisa dilakukan kalau menurut saya bagi individu yang mempunyai konsep atau mempunyai growth mindset. Growth mindset. Iya, kalau dia fixed mindset maka ini tidak akan berjalan. Gitu. Mungkin itu saja yang ada. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih ya Mbak Basit tanggapannya. Tanggapannya semua orang boleh merespons atau tanggapan. Semua ini sebenarnya mirip dengan 5 kontinum pendampingan sentra gitu ya. Saya juga mempelajari sentra, mungkin mirip-mirip, tapi saya tidak bisa mengatakan sama. Tidak bisa mengatakan sama karena masing-masing mempunyai teori mungkin ya, seperti itu. Tapi yang saya dapatkan adalah 5 posisi kontrol restitusi itu seperti ini. Yang kedua adalah tadi sangat tepat ya Mbak Basit bahwa kita itu perlu growth mindset. Kita punya pola pikir yang bertumbuh gitu ya. Ini juga bahkan ada buku growth mindset itu luar biasa. Kalau nggak bertumbuh ya nggak bakalan bisa menjadi manajer mungkin. Kita selalu menjadi penghukum, kita selalu menjadi membuat rasa bersalah kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah apakah segitiga restitusi sama dengan coaching? Sama nggak ya? Gitu ya. Kalau coaching itu kalau coaching memposisikan saya dengan yang Mbak Basit misalnya, maka saya sebagai teman dan saya akan memberikan pertanyaan pematik sampai akhirnya yang Mbak Basit ini tergali. Misalnya ketika ada masalah, ruwet gitu ya, ruwet nih masalah ini nggak bisa gitu. Akhirnya si coach ini bagaimana memberikan pertanyaan pematik, akhirnya oh iya ya, gitu. Dan keputusannya memang mirip-mirip coaching, tapi di sini juga sebenarnya tetap antara guru dan murid. Tapi kalau coaching itu sebagai teman, gitu ya, sebagai teman posisinya, sebagai teman. Jadi kita cuma tanya, dengan pertanyaan pematik, mirip memang, tapi ada perbedaan sedikit. Gitu. Terima kasih ya Mas. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya mau tahu ini kita refleksi. Ayo kita refleksikan diri dulu dan sekarang. Kalimatnya seperti ini. Dulu saya pikir bahwa Yang kedua, sekarang saya jadi tahu bahwa bayang nggak? Bayang ya? Yang tadi kita sudah diskusikan. Dulu saya pikir bahwa sekarang saya jadi tahu bahwa
Saya meminta 2 orang untuk merefleksikan diri. Silahkan, Bunda Robi bisa? Silahkan, Bunda Robi. Dari pemahaman yang tadi disampaikan oleh Anda Hadi dan setelah kita diskusi tadi, dulu saya pikir bahwa penghargaan itu hal yang dianggap positif. Tapi sekarang saya jadi tahu bahwa penghargaan itu ternyata hal yang negatif juga. Ya, bisa jadi negatif. Jadi memang saya harus berpikir kembali penghargaan yang apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Gitu. Oke, terima kasih Bunda Robi. Oke, kumpul sebelah sini. Saya mau minta Bunda Wani. Bunda Wani bisa merefleksikan diri. Dulu saya pikir bahwa menjadi teman dengan anak-anak itu sesuatu yang membangun hubungan yang sangat baik. Tapi ternyata sekarang saya jadi tahu bahwa hubungan yang lebih baik adalah ternyata seorang manajer. Karena seorang teman kadang-kadang kebablasan di pertemanan. Satu dari kumpul sebelah sini Bunda Tati, saya mau minta refleksinya. Dulu saya berpikir bahwa pembuatan positif itu ada manfaatnya yang banyak gitu ya. Ternyata berdasarkan itu tadi yang disebut tidak semuanya mungkin saja bisa masuk kuping kanan keluar kuping kiri dan ternyata tidak efektif. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita apresiasi diri kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menjadi teman belajar saya hari ini. Semoga kita selalu menjadi teman belajar bagi diri kita agar kita mempunyai kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Gitu ya, seperti itu. Dan semoga kita selalu menjadi guru-guru yang senantiasa membentuk lingkungan kita mempunyai budaya positif, disiplin positif. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata saya yang dapat menyinggung. Sekali lagi terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih Anda, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Anda, terima kasih Anda, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya.